pemangkasan pembuahan itu disarankan di akhir musim penghujan, teman-teman. Itulah kata-kata bijak dari seorang guru besar atau master dari Thailand. Tetapi kalau kita memang harus membuahkan di musim kemarau seperti ini, berdampak tunas yang tumbuh tidak sempurna. Lihat daunnya, bat yang pecah itu daunnya melungker, teman-teman. Ini daunnya tidak simetris seperti huruf wow, huruf Arab, teman-teman, ya, atau yin dan yang nih, teman-teman, ya. Coba perhatikan, ini karena ketarik ke pusatnya, teman-teman. Nah, ini tidak semua disebabkan oleh trip, tetapi ini dampak dari kuncup itu mempunyai kulit, dan kulitnya itu di musim kemarau ini mengeras. Saat kuncupnya mau pecah, itu terhalang oleh kulitnya itu. Makanya tidak jarang para pengangguran itu sering mengkopek-kopek kulit dari bat itu. Nah, ini melungker. Namun kalau melungker ini tidak kita siasati atau kita lakukan dengan preventif, ya kalau sudah terjadi, apa penanggulangannya? Oke, teman-teman, kita simak video selanjutnya. Ini ada bunganya loh, teman-teman, walaupun melungker. Yang ini juga tadinya melungker nih, ya, pucuknya tapi sudah membaik nih. Ini juga melungker, teman-teman, tapi pucuknya sekarang sudah membaik. Ini juga melungker, teman-teman, nih, tapi pucuknya sudah membaik. Oke, teman-teman, kali ini pagi jam 7 akan kami update hasil pemangkasan dari pohon anggur kita, dan sekaligus kami akan menjawab suatu pertanyaan dari viewer kita. Pak, bagaimana cara mengatasi kalau pohon anggur yang kita pangkas pondation pruning itu keluar tunasnya dari batu keriting karena terserang trip? Jadi keriting pada tunas yang ditumbuhkan dari bat itu bukan semuanya dari trip, teman-teman. Padahal kita sudah melakukan antisipasi dengan abamectin. Jadi gini, teman-teman, ya, trip mulai berkembang dari telur menjadi dewasa itu melalui satu proses lava atau belatung selama 5 hari, teman-teman. Jadi kita harus tahu, dan trip itu dia umurnya bisa sampai 3 bulan. Dan cara berkembangnya itu dia tidak bisa terbang, tetapi bisanya hanya bila kena angin atau dibawa oleh semut. Nah, kami pada saat 1 hari setelah pangkas, kami melakukan penyemprotan abamectin. Dan bila Anda menyampurkan fungisida, sebaiknya jangan menggunakan yang sistemik, ya, karena sistemik itu bisa merusak sel-sel jaringan pada pohon anggur itu. Lalu abamectin yang kita berikan itu tidak banyak, teman-teman. Kita pakai dosis rendah, 1 atau 2 tetes per liter air, dan kita mengaplikasikan 1 hari setelah pangkas selama 13 hari itu setiap hari, teman-teman. Dan kita harus tahu perilaku pohon anggur kita ini, tunas yang bakal tumbuh ini, kita harus tahu kapan mulai merekah. Itu jam 7 sampai jam 9 setelah matahari itu mulai hangat, teman-teman. Ya, saat ini jam 7 sudah mulai merekah, nanti sampai jam 9. Nanti saya akan update jam 9 kondisi ini, teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik ya, ini seperti apa nanti jam 9. Jadi kalau kita tahu seperti itu, penyebab dari keriting atau melungkernya tunas ini itu bukan semuanya dari trip. Itu bisa jadi karena ini musim panas, teman-teman. Makanya kita melakukan penyemprotan setiap hari selama 13 hari. Ini hari terakhir kita melakukan penyemprotan. Itu membuat atau kuncup-kuncup yang kering, ya teman, itu menjadi lembek nih.
kita semprotkan seperti ini. Yang banyak teman-teman, nggak apa-apa, mungkin masih kuncup belum mekar ya. Nih kita lakukan yang banyak sampai basah, penyemprotannya sampai basah teman-teman ya. Nih. Dan coba perhatikan, sekarang ini kan saya semprot selesai jam setengah 8 teman-teman, masih ada waktu 1,5 jam. Terutama 12 hari tadi itu kita menyemprotnya itu sebelum jam 7 teman-teman ya. Ini kita lihat satu tunas ya. Nanti perhatikan jam 9 seperti apa setelah terkena panas matahari. Oke, kita lihat ya. Dan kita juga lakukan yang di sebelah sana ya. Dan kita lakukan penyemprotan ini yang terakhir. Tapi intinya adalah yang belum pecah ini teman-teman, supaya kuncupnya itu, kulit kuncupnya itu dia lembek teman-teman, atau medok. Setelah medok nanti dia tidak menghalangi pecahnya daun ya, atau kuncup tadi tidak menghalangi pecahnya tunas, sehingga tidak menjadi keriting. Oke, kita lanjutkan semua ini, kita semprot ya teman-teman. Ini. Namun pada saat kita setiap hari melakukan penyemprotan ini selama 13 hari, itu berdampak ya seperti penyiraman jenuh teman-teman setelah pangkas. Jadi risikonya ya tentu ada, walaupun nggak melungker, nanti pucuk-pucuknya itu tidak membawa bunga teman-teman ya, dia hanya membawa daun. Karena kami ini adalah untuk menumbuhkan colokan, karena colokan kita ini teman-teman ternyata tidak aktif waktu itu, kejepit ya. Jadi kita menumbuhkan colokan untuk pembuahan berikutnya. Jadi tergantung teman-teman pengen seperti apa, pengen buah. Kalau pengen buah ya teman-teman ya, coba kami akan perlihatkan yang di sebelah sini, yang tidak kami semprot abamectin, karena yang lain ini sudah mulai mau penyerbukan. Nih, ini juga sudah mau polinasi. Sebentar lagi, insya Allah seminggu 35 HSP dari Adora ini. Nah, kami juga berkepentingan untuk menumbuhkan bat yang belum pecah, yang expired itu teman-teman. Nih, karena kena panas sehingga kuncupnya itu kering dan mengeras. Ini menahan daun yang mau pecah. Akhirnya melungker seperti ini teman-teman. Ya, melungker nih, ini juga melungker. Tapi nggak masalah, karena tujuan kita ini adalah memecahkan bat dan mencari bunga teman-teman, sehingga kita tidak semprot melungker, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti dia akan lurus teman-teman ya, nggak usah khawatir. Dan kalau sudah melungker seperti ini, kita lakukan penyemprotan. Nih, bismillah. Oke, kita lakukan penyemprotan. Inilah penanggulangannya supaya trip tidak bersarang di sini. Alhamdulillah, matahari sudah terlihat karena tertutup gedung teman-teman. Jam 10:30 yang seperti kita janjikan tadi jam 9, jam 10:30 baru ada matahari dan mulai hangat teman-teman. Mari kita akan update, dan sekarang tepat pukul 3 teman-teman. Jadi selain sinar matahari itu diperlukan untuk fotosintesis teman-teman, tetapi kehangatannya pun itu juga diperlukan untuk memecahkan bat dan mengembangkan pertumbuhan teman-teman dengan kehangatan itu. Dan sebelumnya kita update pada beberapa bat yang tadi kita simak, maka hari ke-13 ini kita juga melakukan penyiraman perdana teman, supaya pohon anggur kita ini tidak kering bagian atas. Kalau bagian bawah sih masih ada, tetapi cukup sedikit saja teman-teman, karena ini hanya untuk membasahi bagian atas agar akar-akar yang di bagian atas itu tidak mengering dan membuat suatu kematian. Oke, kita akan memperlihatkan. Mari kita lihat lebih seksama
perbedaannya teman-teman sangat luar biasa. Ini hanya disemprot tadi pagi teman-teman, dan coba kita lihat yang ada di atasnya sudah mulai mekar kan teman-teman ya. Lihat dari samping tuh, sangat jauh berbeda. Inilah keasikan kita menanam anggur. Detik demi detik itu sangat berbeda perkembangannya. Coba kita lihat yang satunya lagi, Masya Allah ya. Bagaimana kalau seperti ini teman-teman? Inilah yang kita lakukan teman-teman. Kita lakukan update itu biar kita mengetahui perkembangannya. Kami selama 5 tahun teman-teman, setelah pensiun tahun 2017, tahun 2019 itu sudah mulai dekat dengan anggur ini. Ya cuma dekat, tapi tidak menguasai secara keseluruhan. Tapi inilah yang kami punya dan kami dokumentasikan sebagai pengingat. Semoga bermanfaat, terutama bagi para pemula dan para pensiunan yang sedang menganggur. Artinya yang menanam anggur.